Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, terhadap judul acara rapat kita pada hari ini kita kan sudah sepakat dan sudah di dalam bersama pemerintah yang dipimpin orang kaya di Indonesia, Pak Rio katanya. Dari pendalaman yang telah dilakukan, yang sudah cukup dalam barangkali, telah dirancang suatu kesimpulan. Apakah kita tayangkan rancangannya? Setuju? Ya, kalau Pak Rio kelihatannya ngangguk terus itu. Nah, silakan Pak Dolpi untuk membacakan itu. Rancangan kesimpulan rapat kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, pengambilan keputusan penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024, masa persidangan 5 tahun sidang 2023-2024, Rabu 3 Juli 2024. Komisi 11 DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut. 1. Komisi 11 DPR RI telah melakukan pendalaman atas penyertaan modal negara tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024. 2. Komisi 11 DPR RI menyetujui PMN tunai dan non-tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut. PMN tunai tahun anggaran 2024. PT Sarana Multigria Finansial Persero sebesar Rp1.891 miliar. 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp5 triliun. PMN dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian, good corporate governance, dan tidak mengulang kesalahan pengelolaan. Komisi 11 DPR RI akan meminta BPK RI melakukan audit kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI. 3. PT Kereta Api Indonesia Persero sebesar Rp2 triliun. 4. PT Industri Kereta Api Indonesia sebesar Rp965 miliar. 5. PT Hutama Karya Persero sebesar Rp1 triliun. 6. PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero sebesar Rp1,5 triliun untuk uang muka pengadaan 3 unit kapal baru penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia yang telah melewati batas usia operasi. 7. Kewajiban penjaminan pemerintah sebesar Rp635 miliar. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan program dan kinerja pada masing-masing badan usaha milik negara sebagaimana terlampir yang telah disepakati di dalam rapat pendalaman bersama dengan masing-masing BUMN. 8. Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai yang berasal dari cadangan pembiayaan investasi tahun anggaran 2024 kepada Bank Tanah sebesar Rp1 triliun. Huruf B. PMN non-tunai tahun anggaran 2024 PT Hutama Karya Persero berupa barang milik negara dengan nilai wajar sebesar Rp1.038.044.104. PT Land Industri Persero berupa konversi utang sebesar Rp649.229.848 sampai ada Rp48. 3. PT Bio Farma Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp68 miliar Rp1.537.000. PT Sejahtera Eka Graha berupa BMN dengan nilai wajar sebesar Rp1.207.101.101.000. PT Farna Tirta Perkasa Persero berupa BNM dengan nilai wajar sebesar Rp24.127.146.000. PT ASDP Indonesia Ferry Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar
miliar 531.225.000 rupiah. Perum Damri berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 460 miliar 721.700.000 rupiah. Perum LPPNPI Airnav Indonesia berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 301 miliar 892.091.817 rupiah. PT Pertamina Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 4.182 miliar 922.836.180 rupiah. PT Perkebunan Nusantara 3 Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 828 miliar 361.655.982 rupiah. Perum Perumnas berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 1.109 miliar 679.804.000 rupiah. PT Dana Reksa Persero berupa BMN dengan nilai wajar sebesar 3.347 miliar 181.451.745 rupiah. Pelaksanaan PMN diarahkan sesuai dengan upaya kebijakan, program, dan kinerja pada masing-masing BUMN sebagaimana terlampir hasil dari kesepakatan pada pendalaman dengan masing-masing BUMN. 3. BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara tunai, penyertaan modal negara non-tunai yang berasal dari konversi utang, penyertaan modal negara tunai dari cadangan pembiayaan investasi, dan penyertaan modal negara yang berasal dari barang milik negara menyampaikan laporan kinerja pemanfaatan PMN per semester. 4. Kementerian Keuangan menjamin dan bertanggung jawab bahwa nilai BMN yang diserah terimakan kepada BUMN sebagai PMPP akan disesuaikan kembali berdasarkan penilaian dengan prinsip-prinsip appraisal yang sahih dan akuntabel. 5. Pemerintah menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia yang berisikan antara lain strategi produksi kereta api, industri kereta api, pemenuhan kebutuhan transportasi penduduk, dan lain-lain. Selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.